Oh, ini perahunya teman-teman. Nah, ini perahunya. Tuh ya, perahunya. Peninggalannya. Oh, jadi memang warga Palembang itu dulunya memang tinggal itu banyaknya di pinggir Sungai Musi ya. Sampai sekarang pun banyak teman-teman. Nah, makanya Sungai Musi itu ialah jantung dari kota Palembang teman-teman. Karena banyak juga yang menggunakannya untuk transportasi kayak gitu teman-teman. Perdagangan dulunya teman-teman itu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026, El berada di salah satu museum yang berada di Palembang teman-teman. Seperti kalian lihat nih di belakang El ialah museum dari Bala Putra Dewa teman-teman. Jadi kita bakal ngecek barang-barang sejarah yang ada di sini teman-teman. Kita bakal review dan juga katanya sih ada rumah limas yang dulunya dipakai di uang 10.000 teman-teman ya. Kita bakal cek ke dalam teman-teman. Nah, di depan ini juga udah ada tuh ya kayak patung-patung arca gitu teman tuh ya, teman-teman. Yuk kita tanpa berlama lagi kita bakal cek ada apa aja di dalam museum ini. Ikutin El, yuk kita bakal masuk. Oke guys, jadi kita udah di depannya teman-teman ya. Nih ada patung teman-teman ya. Jadi memang Sriwijaya itu memang terkenal dengan arca-arca sejarahnya teman-teman tuh, seperti patung-patung. Nah, ini lokasinya ya. Di depan saya ini pintu masuknya. Tuh ada tulisan museum. Nah, kita bakal masuk teman-teman. Di sini ada kereta kuda ya teman-teman. Nah, di sini nih kita lihat nih ada tulisan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman. Semua itu Profesor Dr. Haryati yang meresmikannya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada cara juga cari menghindari penyebaran ini kayaknya zaman COVID-19 kemarin teman-teman. Nah, kita bakal masuk teman-teman. Nah, ini ruangan aulanya teman-teman. Nah, nanti masuk bayar tiketnya di sini teman-teman. Harganya itu cuma 5.000. Benar nggak Mbak? 5.000 ya Mbak ya? Nah, cuma 5.000 teman-teman, murah meriah dan juga kita dapat ilmu pengetahuan. Nah, ini ruangan tengahnya tuh. Bisa dilihat ya teman-teman. Kalau memang budaya Palembang itu coraknya emas teman-teman. Tuh, ukiran-ukirannya memang berwarna emas ya. Ini ada kayak lukisan lah teman-teman, pahatan tuh. Kayak ada sanggul memang budaya Palembang teman-teman. Tuh ya. Jadi kita udah masuk, udah langsung disuguhkan dengan yang namanya lukisan tadi ya. Ini kayak kerajinan pahatan ya teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, di sebelah kananku ini aku melihat ada arca ya teman-teman. Tuh. Arca. Memang arca-arca yang lama teman-teman. Tuh ya. Jadi ada ruangan dan setiap ruangan kita akan bakal masuk teman-teman. Kita cek ada apa aja. Wow. Ini ada ruangan lagi. Gak tahu ini ruangan apa. Oh, ini kayaknya ruangan karyawannya. Kita nggak bisa masuk. Kita kayaknya ke sebelah situ dulu ya teman-teman ya. Kita cek dulu ini ada apa. Nah, kita ke sebelah kanan dulu teman-teman. Ini auditorium Bala Putra Dewa ya teman-teman. Nah, kita ke sebelah kanan ini dulu. Jadi teman-teman kalian yang senang suka sejarah teman-teman ya, yang di Palembang maupun di luar Palembang boleh kesini teman-teman ya. Murah, dapat ilmu pengetahuan teman-teman. Nah, assalamualaikum. Ini ada miniatur teman-teman, masjid. Wow. Nah, di sini juga kayak gilingan ya, aku bilang itu gilingan beras kayak gitu teman-teman. Apa kacang sejenisnya seperti itulah teman-teman.
Nanti juga kalau kalian ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Di situ ada Gucci, dan memang di ruangan ini kalian melihat itu peninggalan-peninggalan kayak Gucci, mangkok teman-teman. Nah, tuh. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku nggak tahu nih, ada kayu teman-teman, apakah hiasan, apakah memang bekas peninggalan sejarah, peninggalan sejarah kayaknya teman-teman. Ini ada tulisan juga di sini ya teman-teman. Itu ini sama, ini besar sekali cuy. Ini kayaknya kalau orang bilang tuh kayak apa ya, pukulan ronda teman-teman ya. Nggak bercanda teman-teman, ini nih tulisannya nih. Di sini juga ada Gucci juga, Gucci semua. Mantap. Oh di sini pun ada Gucci ya teman-teman. Dan enaknya di sini teman-teman itu kita bakal langsung dikasih penjelasannya teman-teman tuh. Gucci ini apa kayak gitu. Jadi kalian langsung bisa baca teman-teman. Kalian datang ke sini nih. Jadi langsung ada penjelasannya teman-teman. Tuh. Yang memang udah ditemukan juga, ada yang hancur, ada yang memang nggak hancur juga teman-teman. Kita melihat lagi, oh ini mesin jahit cuy. Ini kayaknya tahun berapa ini ya? Mesin jahitnya ya, tuh cukup lama cuy. Ini kotak uang teman-teman, ada mesin jahit dan kotak uang juga. Kita lanjut lagi ke ruangan lain teman-teman. Wow, jadi El datang ke sini memang cukup cerah, cuacanya nggak hujan, biasanya Palembang hujan teman-teman, tapi alhamdulillah hari ini cukup cerah ya. Nah di sebelah sini El melihat kayaknya ada ruangan lagi, tapi kita lihat dulu, ini gedung pameran teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini nanti kalian ketemu sama gudang pamerannya, tapi sekarang kayaknya nggak, belum ada pamerannya teman-teman. Kita ke ruangan lain lagi teman-teman. Nah di depan sana kita bakal lanjut lagi. Ini arca tadi ya teman-teman, arca tadi. Nah jadi di sini juga ada penunjuk ya, kalian bisa datang pun bisa ngelihat kayak gitu, kalian mau kemana, jadi ada petunjuk jalannya juga teman-teman ya. Wow, petunjuk jalannya. Ini ada ruangan lagi tapi aku nggak tahu ini ruangan apa, ditutup kayaknya teman-teman. Nah kita kesini. Nah di tengah ini kayak ada kapal ya teman-teman. Ini kalau di Palembang itu kalau panjang dikit itu namanya ada festival bidar ya teman-teman, yang sering diadain di Sungai Musi teman-teman. Tapi ini yang kecilnya, tapi kalau udah panjang itu kayak kapal bidar teman-teman. Nah, di sini juga ada ruangan, kita bakal masuk, kita cek dulu. Ini galeri lah teman-teman. Di situ aku melihat kayak ada baju adat teman-teman. Kita lihat. Oh ini Malaka teman-teman. Oh berarti memang sejarah Palembang ini termasuk bangsa Melayu ya teman-teman tuh. Ada kebaya dan juga ada baju yang pakai sarung ya teman-teman. Tapi mirisnya teman-teman, sepi teman-teman. Kenapa bingungnya sekarang itu anak-anak muda teman-teman
itu pada jarang yang datang ke museum teman-teman. Aku kurang tahu juga teman-teman, mereka lebih suka ya sekarang itu ke mall teman-teman ya. Tapi ke museumnya jarang sih, tapi kalau L itu pribadinya seneng ke tempat-tempat seperti ini teman-teman. Nah ini ada ruangan juga, silakan ke arah sini. Oke tuh ya teman-teman. Oh ini kayak zaman purba teman-teman. Oh ada macan cuy, serem kali ya. Tuh ada macan. Oh, ini beruang lah teman-teman. Kita masuk ke ruangan sini teman-teman. Assalamualaikum. Oh, serem kali ini cuy. Sama ini banyak guci-guci juga di sebelah sini teman-teman tuh. Banyak guci. Wow ini cukup besar ya gucinya ya. Jadi L udah berada di salah satu ruangan yang memang banyak peninggalan berupa guci ya. Ini kayak guci-guci di sebelah kanan L ini, dan di sebelah kanannya lagi ada mangkok kayak piring-piring seperti itu, peninggalan dari sejarahnya Palembang teman-teman. Nah kalian nggak perlu takut teman-teman datang ke sini karena udah disiapin ya AC, jadi kalian nggak mesti kepanasan teman-teman. Jadi cukup nyaman di sini teman-teman, dan memang barang-barang di sini itu punya nilai sejarah yang tinggi untuk kota Palembang teman-teman. Seperti El bilang di video-video sebelumnya, Palembang itu kaya akan sejarah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan sejarah, udah tepat datangnya ke Palembang teman-teman. Yuk ikutin lagi El, kita bakal lihat lagi di ruangan lain ada apa aja, ikutin aja. Kita cek lagi ruangan lain. Di depan L ini ada ruangan lagi teman-teman, kita bakal masuk ya. Wow ini kayaknya sejarah dari Palembang juga teman-teman ya. Tapi ini zaman perjuangan ya teman-teman. Di sebelah kiri ini kayak ada miniatur masjid juga teman-teman. Dan ini kayaknya mata uang ya. Tuh ada mata uang teman-teman. Banyak dengan mata uang yang memang dahulu kala itu dipakai teman-teman ya. Tuh. Di sini juga ada uang 10 rupiah teman-teman, ada tulisan NKRI teman-teman di atasnya. Nah ini baju-baju pejuang kita zaman dahulu ya teman-teman tuh di atas ini. Dan di sebelah kiri ini kayaknya ada samurai dari Jepang teman-teman. Ya pedang Jepang teman-teman. Ada tulisannya samurai. Dan di belakangnya memang ada foto-foto tentara Jepang ya teman-teman. Nah di sini ada penjelasan juga masa pendudukan Jepang teman-teman. Tuh nanti kalian bisa baca-baca. Dan di sini kita melihat ada topi ya. Ini topi company. Ya, topi orang Belanda teman-teman. Oh ini klasik habis parah teman-teman, mantap. Ini apa ya ini ya? Alat musik ya teman-teman, mendengarkan musik. Jadi itu kayak ada piringan hitam teman-teman. Ini legend kali ini benda teman-teman. Nah jadi kalian yang pengen lihat ini ya, mantap ya cuy. Jadi zaman dahulu itu orang dengar musik itu pakai alat ini ya teman-teman ya. Wah mantap, itu yang namanya tuh gramofon teman-teman tuh ya. Oh ini aku nggak tahu ya, jadi datang ke sini aku tahu teman-teman, mantap.
Di sebelah kiri ini kayak ada ini tempat minum lah aku bilang teman-teman ya. Nah kalau ini senjata zaman dahulu teman-teman ya, pistol zaman dahulu tuh, moncongnya gede teman-teman. Ini senjata samurai teman-teman ya, tuh senjata kolonial Belanda teman-teman. Nah, tembakannya seperti ini teman-teman. Ini masa kolonial Belanda, yang itu masa pendudukan Jepang. Wow. Memang kalau dibilang ya kejeman siapa, ya kita tahu ya teman-teman ya, kejemnya itu kejemnya Jepang. Di sebelah kanan ini ada bambu. Ini apa ya? Kayak kipas ya teman-teman. Ini kayak trompet teman-teman. Wow. Inilah teman-teman foto dari Sultan Mahmud Badarudin. Di sini kayak ada armada kapal tempurnya teman-teman. Wow, ini peninggalan beliau ya teman-teman. Itu asli topi asal Palembang, Tanjak teman-teman ya. Wow, itu yang dipakai beliau juga. Di kanannya ada keris, dan aku bilang ini parang ya teman-teman ya. Ada tombak juga di sini teman-teman. Ini ya teman-teman, mantap. Ini senjata Kesultanan Palembang ya teman-teman tuh. Jadi kalian juga bisa baca di sini teman-teman. Kita ke ruangan lain lagi. Ini kayaknya perahu layar ya teman-teman ya. Jadi ini kayak bawahnya, fondasinya teman-teman. Iya, kayu teman-teman, tapi yang memang udah jadi fosil ya, keras. Sama ini perahu juga. Oh ini perahunya teman-teman. Nah ini perahunya, tuh ya perahunya, peninggalannya. Oh, jadi memang warga Palembang itu dulunya memang tinggal itu banyaknya di pinggir Sungai Musi ya. Sampai sekarang pun banyak teman-teman. Nah makanya Sungai Musi itu ialah jantung dari kota Palembang teman-teman, karena banyak juga yang menggunakannya untuk transportasi kayak gitu teman-teman, perdagangan dulunya teman-teman itu. Mantap. Di sini sama teman-teman ya, peninggalan arca-arca, dan juga ini kayak ada patung, ini patung Hindu ya teman-teman ya. Apa Hindu atau Buddha, nanti kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Dan tetap sama ada penjelasannya juga di sini teman-teman. Kenapa aku jelasin teman-teman? Nanti kalau aku jelasin dan aku baca penjelasannya, itu videonya akan lama teman-teman. Jadi makanya kalau kalian nanti kesini itu bisa langsung baca teman-teman. Ini arca juga, arca-arca teman. Sama ya, di sini pun banyak peninggalan arca-arca juga. Ini kayaknya sama, ada patung-patung. Ini kayaknya perunggu teman-teman ya. Tuh kelihatan teman-teman tuh. Sama di sini juga ada patung yang memang terbuat dari logam. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan, dan di depan L ini aku melihat kayak ada patung arca-arca juga di belakangnya teman-teman, dan juga ada peta ya. Di belakang itu ada peta situs Purbakala Sumatera Selatan teman-teman. Wow, mantap. Nah ini arca ya, tapi kalau dilihat memang
budayanya Hindu ya. Nah, di sini ada keterangannya juga teman-teman. Oh, Buddha teman-teman, bukan Hindu. Tuh ya, ada tulisannya Buddha. Nah, di sini kayak ada tempat numbuk ya, numbuk makanan. Nah, di depan L ini juga, ini besar sekali cuy. Memang dulu kayak ada pahatan-pahatan gitu ya teman-teman, peninggalan sejarahnya. Nah, ini peta teman-teman, peta situs Purbakala Sumatera Selatan teman-teman. Di depan ini kayaknya sama ya teman-teman, fungsinya itu kalau buat numbuk ya, tapi ini kayaknya lebih lama teman-teman. Nah, seperti ini nih keterangannya, ada arca ya tuh ya, arca-arca semua. Wow, mantap. Kita ke ruangan lain, kita akan ke bawah teman-teman ya, kita ngecek ke bawah. Wow, cukup panas teman-teman, cuaca di Palembang tuh ya, cerah. Kita ke kanan sini, ada apa teman-teman? Oh, di ruang sebelah kanan ini ada perpustakaan ya teman-teman. Jadi kalian yang mau baca-baca juga bisa di sini teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, inilah rumah asli Palembang ya, rumah-rumahnya rumah limas teman-teman. Oke teman-teman, sekarang L berada tepat di lokasi depan rumah limas ya. Ini seperti kalian lihat nih di belakang L, ini adalah rumah adat dari Palembang, rumah limas. Dan memang rumah limas ini dulunya dipakai fotonya untuk uang 10.000 ya, ini teman-teman ya. Nah, jadi kalian dulu sering bertanya-tanya nih, foto uang 10.000 tuh di mana teman-teman? Ini nih, nah, ini lokasinya ya. Ini uangnya teman-teman. Jadi kalian yang mau datang, ialah lokasinya itu ada di Museum Bala Putra Dewa teman-teman. Nah, dan juga di sini di bawah ini ada tulisan yang memang menunjukkan rumah limas dan koleksi museum negara Sumatera daerah Sumatera Selatan teman-teman tuh. Dan kalian bisa baca-baca juga. Kita bakal masuk ke dalam rumah limasnya teman-teman, kita cek ada apa aja. Yuk kita masuk ke dalam rumah limasnya. Jadi di depan saya ini itu adalah rumah limas teman-teman, yang tadi aku jelasin, yang berada di foto uang 10.000 teman-temannya. Tapi kayaknya uang itu udah nggak beredar lagi teman-teman. Ini rumahnya, ini rumah limasnya teman-temannya, nominalnya uang 10.000. Jadi lokasinya itu di museum ini teman-teman, diambil fotonya. Jadi kita bakal masuk ke dalam rumah limas ini teman-teman, kita bakal ngecek ada apa aja di dalam rumah ini. Kita penasaran ya teman-temannya, dan juga kalian penasaran ada apa aja. Nah, di sini ada keterangannya rumah limas teman-teman, jadi kalian bisa baca-baca nantinya sebelum masuk ke rumah limasnya. Kita cek teman-teman. Ini nampak depannya dari rumah limas ini teman-teman. Nah, wow, dan di atasnya pun kayak ada tanduk-tanduk ya teman-teman. Wow, mantap. Ini ada teko teman-teman, teko ajaib kayaknya. Enggak ya teman-temannya, bercanda, bukan teko ajaib ini teman-teman. Kita ke sebelah sini, kita ngecek. Wow, jadi di dalam ini juga ada dua ya teman-teman ya, yang belakang dan di depan teman-teman. Tapi kayaknya pintu masuknya tuh di belakang teman-teman. Kita coba ngecek dulu ya teman-teman. Nah, di dalam ini kayaknya ada barang-barang juga yang memang
nambah ilmu pengetahuan kita teman-teman. Ada apa aja di dalam rumah limas ini. Kita bakal masuk ngecek teman-teman. Dan di atas itu juga kalian nggak mesti takut teman-teman, ada yang jualan, jadi kalau haus nanti bisa belanja di sini teman-teman. Wow, nih, kita cek dulu bisa nggak masuk ini. Dan di sini juga aku lihat ada meriam teman-teman, ada meriam. Wow, ini ada meriam, ini ada emasnya. Tapi kayaknya udah digembok teman-teman. Kayaknya kita nggak bisa masuk teman-teman, udah digembok. Sayang betul ya. Ya kita kayaknya nggak bisa masuk teman-teman. Tapi sudah cukup kita ngelihatnya dari sini ya teman-teman. Wow. Karena hari ini tanggal 26 ya kali teman-teman ya. Besok itu tanggal 27 yang memang lebaran Idul Adha teman-teman. Kali juga penjaganya udah pulang teman-teman. Nanti next time El bakal buat teman-temannya video keduanya, review masuk ke dalam rumah limas ini teman-teman. Wow, ya, seperti ini ya kondisinya teman-teman. Kayaknya sekian dulu ekspor di Museum Bala Putra Dewa ini teman-teman. Jadi tadi kita udah lihat ya, ada apa aja di dalam Museum Bala Putra Dewa ini teman-teman. Memang banyak juga arca-arca dari Kerajaan Sriwijaya dan juga peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Palembang ya kayaknya. Di situ juga kita melihat tadi ada mangkok, piring teman-teman, dan koin-koin teman-teman. Dan juga kita tadi ngelihat teman-temannya foto dari uang 10.000 yang memang dulu digunakan untuk tukar barang teman-teman, yang memang uang itu udah nggak beredar lagi di kita ya teman-teman. Nah nanti teman-teman memang tadi kita nggak bisa masuk, next time nanti kita bakal bikin video part keduanya di museum ini, dan kita bakal review ke dalam rumah limasnya teman-teman ya. Nah sekian dulu lah ekspor L di lokasi ini teman-teman. Sebelum L pamit, seperti biasa L ingetin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar channel itu terus berkembang teman-teman. Ketemu lagi nanti di video lainnya teman-teman bareng El Pico. Assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa teman-teman.